Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman yang tertarik dengan dunia komputer, terutama dunia programming ya. Jadi, saya membuat judulnya itu serba-serbi programmer. Jadi, di video ini saya akan menjawab sesuai dengan opini saya, sesuai dengan pengalaman yang saya dapat. Jadi, tidak mewakili apapun dan juga video ini saya rangkum dari perkataan teman-teman saya. Jadi definisi atau penjelasan yang saya berikan ini bukan milik saya pribadi, dari banyak sumber. Jika pun salah, tolong diberi pengarahan yang benar atau pendapat yang lain. Oke, saya telah mengumpulkan banyak sekali pertanyaan yang datang dari teman-teman yang mau belajar komputer, lalu bertanya pertanyaan yang berulang ya, yaitu patternnya sama semua atau pola pertanyaannya sama semua. Dan saya telah mengumpulkan beberapa. Oke, saya akan cerita background saya. Background saya sekarang di 2021, tepatnya di video ini dibuat, saya bekerja sebagai seorang programmer, tapi tidak terlalu spesifik programmer. Saya juga IT security atau pentester. Saya di programmer itu tidak membuat sebuah aplikasi, tapi lebih ke arah membuat sebuah alat yang bekerja mengautomasi pekerjaan yang berulang. Jadi saya membuat kasarannya membuat sebuah robot. Uh, saya telah ngoding sekitar saya juga nggak begitu tahu ya detailnya kapan, tapi saya sudah cukup lebih dari 5 tahun lah. Saya pokoknya ngoding secara spesifik mungkin lebih dari 5 tahun. Oke, saya akan coba menjawabnya. Ya, ini saya dapat pertanyaan pertama yang biasanya dapat pertanyaan ini dari teman-teman yang mau belajar komputerisasi dari rumpun yang bukan dari rumpun bukan IT ya, seperti mungkin dari teman-teman akuntansi atau dari teman-teman pertanian dan sebagainya. Pertanyaan ini muncul karena tren pandemi ini ya. Ini menurut saya pribadi. Oke, programmer itu apa dan melakukan apa? Sebenarnya programmer adalah itu apa ya? Programmer apa itu orang ya. Programmer itu orang subjek yang melakukan pekerjaan programming. Jadi programmer itu apa? Seseorang yang mengetik sebuah program dan melakukan apa? Lakukannya adalah programming. Jadi orangnya subjeknya adalah programmer, lalu yang dilakukan adalah programming. Nah, programmer dan programming ini mungkin bisa lebih disederhanakan, bahasanya lebih sering terdengar itu yaitu ngoding ya, ngoding, programmer yang ngoding. Programming itu lebih seringnya terutarakan di ranah maya itu ngoding. Jadi ngoding itu adalah kegiatan memprogram atau mengetik sebuah baris kode yang mana baris kode itu tujuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lalu tahapan-tahapannya ya apa saja, tapi programmer itu tidak bekerja sendiri ya. Jadi kalau kasusnya di kehidupan saya, di pekerjaan saya itu, saya ngoding itu nggak tiba-tiba ngoding karena kebutuhan saya pribadi ya, tapi ada request dari yang namanya business analyst, lalu dari analisis yang lainnya. Jadi sebelum membuat program itu kita definisikan masalahnya dulu. Itu biasanya bukan programmer, tugasnya programmer, tapi tugasnya business analyst. Jadi business analyst itu mereka orang-orangnya menganalisa, oh ada masalah seperti X, maka saya harus membuat program yang X, Y, Z dan sebagainya. Seperti itu. Programmer itu adalah orangnya, programming adalah kegiatannya. Oke. Lalu ini pertanyaan berikutnya. Oke, Mas, saya tertarik nih. Tertarik dengan penjelasannya programmer dan programming. Biasanya akan muncul pertanyaan ini. Saya mau belajar pemrograman, saya harus ngapain? Oke, saya biasanya akan melemparkan satu pertanyaan balik. Buat apa belajar pemrograman? Itu yang saya selalu tanyakan. Karena yang saya ketahui dari awal atau dalam kaidah hidup saya, belajar itu harus menemui sebuah tujuan. Tujuannya apa kamu belajar bahasa pemrograman? Oke, kalau di dalam bahasa pemrograman itu
identik dengan membuat sebuah atau mengembangkan sebuah aplikasi. Bisa itu berbasis web, bisa itu berbasis Android, bisa itu berbasis desktop, atau mobile, atau yang lainnya. Atau ya memang untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi pemrograman itu identik membuat sesuatu yang untuk menyelesaikan masalah. Jadi harus dijawab dulu nih ke teman-teman mau belajar pemrograman untuk apa. Kalau saya dulu ingin belajar web, membuat sebuah aplikasi berbasis web, maka saya harus belajar bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk belajar untuk membuat mengembangkan aplikasi berbasis web. Contohnya apa? PHP, Node.js, JS, HTML, lalu komponen-komponen pendukung pembuat web yang lainnya seperti Golang dan sebagainya dan sebagainya. Lalu teman-teman kalau ingin belajar membuat sebuah aplikasi berbasis desktop ataupun berbasis Android atau berbasis mobile, maka ya bahasa pemrograman yang identik dengan hal itu. Contohnya kalau di desktop kita belajarnya kita mengembangkannya menggunakan bahasa pemrograman C, Crash, Visual Basic, lalu Pascal, Delphi dan sebagainya. Itulah kenapa harus matching dulu. Loh Mas, kalau saya ingin belajar membuat atau mengembangkan sebuah aplikasi berbasis mobile, saya harus ngapain? Ya udah, berarti belajarnya bahasa pemrograman untuk membuat hal tersebut. Ada Kotlin, ada Java, ada Flutter, ada Dart dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tiap-tiap tiap-tiap membuat sebuah platform aplikasi, mau itu baik di web, lalu di mobile, lalu di desktop, itu ada bahasa pemrograman spesifik sendiri-sendiri. Jadi teman-teman nggak bisa tidak efektif kalau ingin belajar membuat aplikasi berbasis mobile, belajarnya menggunakan bahasa pemrograman PHP karena ya balik lagi dalam kaidahnya atau dalam kesehariannya atau khususnya PHP dibuat untuk mengerjakan sebuah aplikasi berbasis web. Tapi apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, yaitu ini soal dependentif pandangan saya. Kenapa tidak apa-apa? Karena itu tadi ya. Jadi dalam bahasa pemrograman itu semua dasarnya menurut saya itu sama. Jadi ada yang namanya looping, ada yang namanya if else, percabangan, perulangan, variabel, lalu array, lalu function. Itu menurut saya hampir semua di bahasa pemrograman itu ada. Yang membedakan adalah penulisan sintaknya. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian ingin awalnya membuat aplikasi berbasis mobile, lalu belajarnya mungkin bahasa pemrograman PHP atau Python yang sudah sangat beredar di tanah maya, maka itu menurut saya tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Padahal saya awalnya bilangnya itu tidak efektif. Karena balik lagi, untuk memperkuat fundamentis sebuah pengetahuan teman-teman tentang bahasa pemrograman, itu memang baiknya menurut saya adalah belajar sesuatu yang sudah tersebar banyak. Karena apa? Itu untuk memahamkan pendekatan-pendekatan programming di bahasa pemrograman yang lain. Jadi ada teman saya itu yang ini benar ya, sangat menguasai lebih dari 5 bahasa pemrograman. Itu dari mana dia belajarnya secepat itu, dari mana ya? Menurut saya karena pemahaman dia tentang array, tentang percabangan, perulangan, variabel, function itu semua sudah dia kuasai, tinggal dia belajar nih cara penulisannya di bahasa pemrograman A, B, C, dan sebagainya. Jadi dia tidak perlu belajar dari dari awal, karena pemahamannya dia sudah matang, di dasarnya sudah matang. Jadi kalau menjawab pertanyaan ulang, saya tertarik mau belajar bahasa pemrograman, harus apa? Harus tentukan dulu goals-nya apa. Lalu ini akan ada pertanyaan yang agak sensitif dari teman-teman yang mungkin sudah bekerja ataupun sudah memiliki pekerjaan profesional selain di ranah IT, mungkin sebagai sudah bekerja di bank atau sebagainya, tapi tertarik di pemrograman. Itu akan ada pertanyaan, apa saya dapat menghasilkan uang dari kegiatan programming ini? Saya akan jawab, iya, sangat bisa. Kenapa kok sangat bisa? Karena balik lagi ya, kita berkaca pada tahun video ini dibuat 2021 bulan Juli.
Hari ini, tepat video ini dibuat masih dalam keadaan PPKM level sekian, yang mana ini adalah era pandemi COVID Corona. Berkaca pada era ini, teman-teman sekalian yang melihat atau mendengarkan video ini, saya pasti akan merasakan perubahan dalam hidup ya. Semuanya akan serba digital. Contohnya paling gampang adalah kegiatan transaksi jual dan beli. Kegiatan transaksi jual dan beli pada masa lampau itu atau kegiatan konvensional kan menukar uang dengan fisik atau barang atau menukar uang dengan jasa. Jadi ada bentuk fisik uang yang ditukarkan atau sebagai alat transaksi yang sah. Tapi pada era sekarang uang itu tetap menjadi sebuah alat transaksi yang sah, tapi bentuknya sudah jadi digital ya. Sekarang sudah banyak dompet online, bahkan bank-bank pun sudah banyak yang bank full online, full digital. Itu tidak lepas dari peran banyak pihak. Tapi kalau dapat di breakdown, rumpunnya adalah rumpun IT khususnya bahasa pemrograman. Jadi ada business analis yang menganalisa, oh kalau era pandemi ini kegiatan transaksi konvensional jual beli bertemu fisik itu rawan menyebarkan virus. Jadi saya harus menemukan solusi untuk itu. Jadi tiba-tiba business analisnya mikir skip, bilang kita harus membuat aplikasi yang itu menjangkau alat transaksi kita. Meski contohnya market atau pasar jadi online, beli makanan sekarang pun sudah lewat aplikasi. Itu kan tidak mendiskreditkan peran banyak pihak yang lain, tapi itu mau bagaimanapun peran dari seorang programmer membuat aplikasi, terus membuat sebuah logikanya itu adalah peran dari seorang programmer. Tidak mendiskreditkan teman-teman yang lain seperti teman-teman network engineer, lalu server engineer dan sebagainya. Itu tidak saya diskreditkan, tapi saya jadikan satu rumpun di programmer ya. Teman-teman itu saya jadikan satu rumpun di programmer. Oke. Saya merasa telat nih Mas. Saya merasa telat. Saya sekarang katakanlah teman-teman yang melihat video ini berada di luar rumpun, kembali lagi berada di luar rumpun komputerisasi atau IT yang sudah bekerja ataupun yang sudah berkeluarga. Itu biasanya ada pertanyaan seperti ini. Saya merasa telat, apakah belajar dari sekarang masih sempat dan apakah masih relevan untuk beberapa tahun ke depan? Menurut saya tidak ada kata telat ya untuk belajar karena kita berkaca pada founding father kita yang lalu. Bukan founding father ya, tapi orang-orang yang sudah berbisnis, contohnya seperti McDonald dan KFC itu kan kalau kita baca sejarahnya, beliau-beliau menemukan resep dan produk mereka itu di umur yang sudah lanjut usia. Jadi ada yang di umur 40, ada yang di umur 50 sekian. Jadi menurut saya tidak ada kata telat ya karena untuk belajar, karena balik lagi, programming ini menurut saya ke depan akan sangat-sangat dibutuhkan untuk banyak hal. Contohnya, yaitu tadi kita berkaca pada era sekarang, era pandemi. Semua akan coba didigitalisasi. Maka hal ini peluang bagi teman-teman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih menggunakan kegiatan konvensional. Oke lah, kita berkaca pada satu hal deh. Sekolah dulu itu identik dengan bertemu guru, lalu tatap muka, menulis dan sebagainya. Hal itu adalah hal yang sekarang ini sudah berubah eranya. Sekarang adik-adik kita sekolah ataupun anak-anak kita, teman-teman kita yang masih sekolah, kuliah, sekolahnya sekarang kan di rumah. Lalu menggunakan media pembelajaran yang lain seperti web, Google Classroom, Zoom Meeting dan sebagainya. Kalau kita breakdown lagi-lagi itu adalah peran dari programmer. Ke depan, apakah ini masih relevan? Akan sangat relevan. Kan ke depan mungkin secepatnya pandemi ini akan berakhir, sekolah kembali buka. Tapi kita tidak akan mungkin meninggalkan teknologi yang sudah kita kembangkan ini. Mungkin ke depan seperti aplikasi Zoom Meeting, Google Meet dan sebagainya itu akan masih tetap digunakan. Seperti mungkin
sekolah menjadi hanya 5 hari saja. Hari Sabtunya digunakan untuk full Zoom meeting di rumah untuk waktu berkeluarga. Itu kan siapa tahu juga. Jadi apakah masih relevan ke depan? Sangat relevan. Lalu ada pertanyaan terakhir ini biasanya. Oke, ya sudah disadarkan, relevan, bisa menghasilkan, sudah tahu nih mau belajarnya dari apa. Ada nggak sih manfaatnya saat saya itu belajar aja nih, nggak pingin kegiatan yang menghasilkan uang atau sebagainya dan sebagainya. Tidak ingin profesional lah dalam kegiatan programming. Ini saya bercerita dari mengumpulkan point of view di diri saya dan teman-teman saya. Menurut saya, setelah belajar programming ini, pikiran saya itu lebih logis dalam berpikir, mengambil keputusan lebih cepat, dan juga cara berpikir saya untuk menyelesaikan sebuah masalah itu runtut. Jadi di dalam programming, kalau kita berkaca kepada pertanyaan berdua, saya tertarik mau belajar pemrograman harus apa. Yang paling penting adalah belajar satu hal yang namanya algoritma. Apa itu algoritma? Langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi nyambung dengan pertanyaan nomor 5, lalu apa manfaatnya belajar programming? Di dalam programming kita harus memahami sebuah algoritma, belajar sebuah algoritma. Nah, belajar algoritma ini karena kata-kata definisinya adalah langkah logis dan sistematis menyelesaikan sebuah masalah, itu kan maksudnya menyelesaikan sebuah masalah lewat codingan kita atau dengan proses ngoding. Itu terbawa di diri saya sampai sekarang ini. Jadi di dalam cara berpikir saya itu kalau ada masalah X, maka saya harus A, B, C, D, E, dan sebagainya. Jadi cara berpikir saya itu runtut. Lalu manfaat kedua bagi saya, logika matematika saya itu lebih kuat sekarang. Karena dulu itu saya belajar belajar bahasa pemrograman di bangku perkuliahan, itu dosen saya sering sekali bilang seperti ini. Kalau ingin pemrograman itu harus kuat matematikanya. Itu menurut saya kurang tepat sih. Menurut saya pribadi kurang tepat. Karena apa? Yang dibutuhkan dalam programmer itu menurut saya adalah pemahaman sebuah algoritma atau logikanya. Matematika itu kan menurut saya adalah soal logika dan cara penyelesaian atau menggunakan sebuah rumus. Rumus itu kan juga bagian dari cara menyelesaikan sebuah masalah. Nah, saya terbalik. Saya setelah belajar pemrograman, itu algoritma saya menjadi kuat, logika saya menjadi kuat, maka cara menyelesaikan sebuah soal matematika itu, memahami sebuah soal matematika, itu saya lebih gampang karena saya sudah belajar bahasa pemrograman. Tapi yang paling penting menurut saya adalah cara pandang saya atau cara berpikir saya itu lebih logis dan lebih sistematis. Itu yang saya rasakan sampai detik ini. Dan dirasakan banyak teman-teman saya. Oke, sekarang menyinggung sedikit soal algoritma. Saya akan berikan satu contoh tentang apa itu algoritma. Algoritma itu adalah langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kita mengambil contoh ini aja deh. Tata cara memasak sebuah mie instan. Ini adalah juga langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Masalah utamanya adalah bagaimana agar mie instan ini matang dan dapat dinikmati. Dapat dinikmati kan atau fungsionalitasnya adalah mengobati, membuat kita tidak lapar. Ini kan tata caranya adalah pertama kita harus bungkusnya, kita memasak air, lalu memasukkan mie instannya ke dalam air yang mendidih, meniriskannya, menambahkan bubur, lalu ya itu tadi selesai. Mie-nya sudah dapat dinikmati untuk menghilangkan rasa lapar atau mengganjal rasa lapar. Itulah yang saya maksud contoh langkah logis dan sistematis dari definisi sebuah algoritma. Jadi di dalam pemrograman kita akan memperkuat algoritma itu, cara-cara langkah sistematis dan logis. Jadi pertanyaannya seperti ini.
Kalau saya lapar, saya harus makan. Kalau saya makan, langkah-langkahnya, kalau saya makan pilihannya ada banyak. Bisa makan mie, bisa makan bakso, bisa makan apapun lah, barang instan yang lainnya. Kalau saya makan bakso, saya harus keluar rumah mencari abang-abang bakso, lalu membelinya, lalu memakannya. Itu kan juga langkah sistematis dan logis. Kalau saya mau makan mie, maka saya harus mendidihkan air, memasak mie instannya, meniriskan, menambahkan bumbu, lalu dimakan. Kalau yang lainnya mungkin menunggu antaran dari orang. Itu kan juga langkah logis dan sistematis menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Lapar. Seperti itulah contohnya algoritma itu di dunia nyata. Oke, terima kasih telah menyaksikan video tentang serba-serbi programmer kali ini. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ingin belajar atau masuk ke dalam dunia programming. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.